Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Putra dengan NIM 80201904. Dan saya Fadil Fadri NIM 8020190254. Dan saya Sabilan Tadi Prastio dengan NIM 8020190280. Saya Zanetanis Armairan dengan NIM 8020190230. Saya Nabi Iqbal dengan NIM 8020190163. Sekali network tujuannya menjelaskan standar dan teknologi wireless LAN, menjelaskan komponen infrastruktur wireless LAN, menjelaskan topologi wireless LAN. Dukungan untuk mobilitas, produktivitasnya tidak lagi terbatas pada lokasi kerja yang tetap atau dalam periode waktu terdefinisi. Protokol saat ini berharap untuk terkoneksi setiap saat dan dari manapun, dari kantor kepada atau rumah. Pengguna saat ini berharap untuk mampu menjelajah atau roaming secara nirkabel. Roaming memungkinkan perangkat nirkabel untuk tetap bisa mengakses internet tanpa kehilangan koneksi. Keuntungan nirkabel meningkatkan fleksibilitas, meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya dan kemampuan untuk tumbuh dan beradaptasi terhadap perubahan. Teknologi nirkabel. Jaringan nirkabel dapat dikelompokkan secara luas sebagai yang pertama, wireless personal area network yang beroperasi dalam jangkauan beberapa kaki atau feet Bluetooth. Terus wireless LAN yang beroperasi dalam jangkauan beberapa ratus kaki. Kemudian wireless wide area network beroperasi dalam jangkauan mil. Kemudian Bluetooth, sebuah standar WPAN IEEE 802.15 yang menggunakan proses device pairing untuk berkomunikasi dengan jarak mencapai 0,5 mil. Kemudian WiFi, sebuah standar LAN IEEE 802.11 yang menyediakan akses jaringan ke rumahan dan pengguna korporat termasuk trafik data, suara, video dengan jarak mencapai 0,18 mil. Sertifikasi Wi-Fi. Aliansi Wi-Fi mensertifikasi dan kompatibilitas produk-produk berikut: IEEE 802.11a, /B, /G, /N, /AC, /AD kompatibel. IEEE 802.11i keamanan menggunakan WPA2 dan Extensible Authentication Protocol. Wi-Fi Protected Setup atau WPS untuk penyederhanaan koneksi perangkat. NIC nirkabel. Penerapan nirkabel membutuhkan end device dengan NIC nirkabel. Perangkat infrastruktur seperti sebuah wireless router atau wireless AP. Wireless home router. Pengguna rumahan biasanya menghubungkan perangkat nirkabel menggunakan wireless router kecil terintegrasi yang berfungsi sebagai access point, Ethernet switch, dan router. Small Wireless Deployment Solution. Setiap AP dikonfigurasi dan dikelola secara individu. Bisa menjadi masalah ketika beberapa AP, lebih banyak AP dibutuhkan. Small Wireless Deployment Solution mendukung clustering of IPS tanpa menggunakan controller. Beberapa IP bisa diterapkan dan dipaksa dengan konfigurasi tunggal untuk semua perangkat dalam cluster. Large Wireless Deployment Solution. Untuk organisasi besar dengan banyak AP, Cisco menyediakan controller based managed solution. Selanjutnya, Cisco Meraki Cloud Architecture merupakan solusi pengelolaan yang digunakan untuk menerapkan kabel secara sederhana. Selanjutnya, wireless antennas. AP Cisco Aeronet AP bisa menggunakan yang pertama omnidirectional Wi-Fi antennas, yang kedua directional Wi-Fi antennas, yang ketiga Yagi antennas. Selanjutnya, ad hoc mode tethering, variasi dari topologi ad hoc ketika seluler, phone atau tablet dengan akses data seluler diaktifkan untuk membuat hotspot pribadi. Selanjutnya, association parameter. Yang pertama, SSID identifier unik yang digunakan klien nirkabel untuk membedakan antara beberapa jaringan nirkabel di sekitar tempat yang sama. Password diperlukan bagi klien nirkabel untuk
autentikasi ke AP. Network mode merujuk pada standar WLAN. Security mode, channel setting. Selanjutnya menemukan AP. Passive mode, yang AP menyebarkan layanannya dengan mengirim frame. Active mode, klien nirkabel harus tahu nama SSID. Authentication. Yang pertama, Open Authentication. Yang kedua, Shared Key Authentication. Frequency channel saturation. Jadi frekuensi spread spectrum menggunakan teknik modelisasi spread spectrum yang dirancang untuk menyebarkan sinyal melalui pita frekuensi yang lebih besar, membuatnya lebih tahan terhadap gangguan. Digunakan oleh 802.11b. Frekuensi hopping spread spectrum mengandalkan metode spread spectrum untuk bervariasi, mengirimkan sinyal radio dengan perpindahan sinyal pembawa cepat di antara kanal-kanal frekuensi yang banyak. Frekuensi channel saturation, orthogonal frequency division multiplexing atau OFDM, kumpulan multiplexing bagian frekuensi di mana satu saluran memanfaatkan beberapa subkanal pada frekuensi yang berdekatan. Karena OFDM menggunakan subkanal, penggunaan kanal sangat efisien. Selanjutnya, perancangan implementasi WLAN. Yang pertama, jika AP akan menggunakan pengkabelan yang ada atau jika terdapat lokasi AP tidak dapat ditempatkan, tandai lokasi ini di peta. Selanjutnya, posisikan AP di atas penghalang. Posisikan AP vertikal dekat langit-langit di pusat setiap daerah cakupan jika memungkinkan. Posisikan AP di lokasi di mana pengguna diharapkan. Serangan TOS nirkabel bisa merupakan hasil dampak dari yang pertama, peralatan tidak dikonfigurasi dengan benar. Yang kedua, kesalahan konfigurasi dapat menonaktifkan ulang. Yang ketiga, seorang pengguna jahat dengan sengaja mengganggu komunikasi nirkabel. Sebaiknya menonaktifkan jaringan nirkabel di mana tidak ada perangkat yang sah dapat mengakses medium. Gangguan lain. Yang pertama, ulang yang beroperasi di pita frekuensi tanpa lisensi dan rentan terhadap gangguan dari perangkat nirkabel lainnya. Yang kedua, mungkin terjadi dari perangkat seperti oven microwave, telepon nirkabel, monitor bayi dan banyak lagi. Yang ketiga, pita 2,4 GHz lebih rentan terpengaruh dibanding pita 5 GHz. Selanjutnya, manajemen frame DOS attacks. Terjadi ketiga, penyerangan mengirim sekumpulan perintah ke semua klien wireless. Yang kedua, menyebabkan semua klien disconnect. Ketiga, klien nirkabel secepatnya mencoba untuk reassociate yang menciptakan ledakan lalu lintas. Kemudian rego access point. Sebuah rego AP merupakan sebuah AP atau router dan kabel yang telah terhubung ke jaringan perusahaan tanpa otorisasi eksplisit dan berlawanan dengan kebijakan perusahaan, terhubung atau diaktifkan oleh penyerang untuk mendapatkan data klien seperti alamat MAC dari klien atau kabel dan nirkabel, atau untuk menangkap dan menyamar paket data untuk mencoba mengakses sumber daya jaringan, atau untuk melancarkan serangan man in the middle. Untuk mencegah pemasangan rego AP, organisasi harus menggunakan perangkat monitoring untuk secara aktif memonitor tentrum radio dari AP yang tidak berhak. Kemudian serangan man in the middle. Serangan Apple Twin AP yaitu sebuah serangan MITM yang populer di mana penyerangan memperkenalkan sebuah rego AP dan mengkonfigurasinya dengan SSID yang sama dengan AP yang asli. Lokasi-lokasi menawarkan wifi gratis seperti bandara, kafe, restoran merupakan lahan subur untuk jenis serangan ini karena autentifikasi terbuka. Klien nirkabel yang mencoba terhubung melihat dua AP menawarkan akses nirkabel yang dekat dengan rego AP menemukan sinyal yang paling kuat dan biasanya berasosiasi dengan Apple Twin AP. Traffic user sekarang dikirim ke rego AP yang mengubah data yang ditangkap dan meneruskan ke legitimate AP. Kemudian metode enkripsi standar IEEE 802.11i
dan Wi-Fi alias WPA serta WPA2 menggunakan protokol enkripsi berikut. Temporal Key Integrity Protocol digunakan oleh WPA, memanfaatkan web tetapi mengenkripsi payload layer 2 menggunakan TKIP dan membawa sebuah Cisco Message Integrity Check. Advanced Encryption Standard, metode enkripsi yang digunakan oleh WPA2, metode yang lebih diminati karena sejalan dengan standar industri IEEE 802.11ia. Metode enkripsi yang lebih kuat menggunakan counter cipher mode with blockchaining message authentication kode protocol. Selalu memilih WPA2 dengan AES bila memungkinkan. Autentikasi pengguna rumahan. WPA dan WPA2 mendukung dua jenis autentikasi personal, ditujukan untuk rumah atau jaringan kantor kecil, atau pengguna otentik yang menggunakan pre-shared key. Tidak ada server autentikasi khusus yang diperlukan. Enterprise memerlukan sebuah server autentikasi remote authentication dual user service, menyediakan keamanan tambahan, dan pengguna harus terautentikasi menggunakan standar 802.1x yang menggunakan Extensible Authentication Protocol untuk autentikasinya. Ya. Kesimpulannya, WLAN sering diimplementasikan di rumah, kantor, dan lingkungan kampus. Hanya frekuensi 2.4 GHz 5.0 GHz and 60 GHz yang digunakan untuk WLAN. Itu ITUR mengatur alokasi spektrum RF, sementara IEEE menyediakan standar 802.11 untuk mendefinisikan bagaimana frekuensi ini digunakan untuk jaringan fisik dan sub-layer match kabel. Sebuah Cisco Aironet AP dapat digunakan antara omnidirectional, antena directional, atau antena Yagi atau sinyal langsung. IEEE 80.11 menggunakan teknologi LiNO untuk meningkatkan throughput dan mendukung hingga 4 antena secara bersamaan. Dalam mode ad hoc atau IBSS, dua perangkat nirkabel terhubung satu sama lain dengan cara P2P. Dalam mode infrastruktur, AP terhubung ke infrastruktur jaringan menggunakan DSS kabel. SSD tambahan dapat digunakan untuk memisahkan tingkat akses jaringan didefinisikan oleh yang SSID yang sedang digunakan. STA pertama mengotentikasi dengan AP dan kemudian berasosiasi dengan AP itu. Standar autentikasi 80.11 ini atau WPA2 harus menggunakan metode inskripsi AES dengan WPA2. Ketika merencanakan jaringan nirkabel, saluran non-overlapping harus digunakan ketika menambahkan beberapa AP untuk menutupi daerah tertentu. Harus ada overlapping 10 sampai dengan 15% antara BSAS dalam ESS. Sekian dari presentasi kami.